Dr. Agus Taulin itu kakak saya dan saya cukup dekat. Sejak masih sekolah, masih kecil sampai kerja, tokoh panutan saya pribadi adalah Dr. Agus Taulin. Beliau pertama kali menyampaikan niatnya untuk maju bupati, saya terutama kaget dan saya sangat tidak setuju begitu. Karena saya tahu persis kemampuannya baik dalam bidang keilmuan, baik dalam bidang organisasi, terutama di organisasi PAP di penyakit dalam, sudah mencapai top manajemen dan punya beberapa usaha lain, baik yang ada unsur profitnya maupun yang ada unsur sosialnya. Lama saya sama dia berdiskusi, perlahan-lahan saya mulai melihat ada hal yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara logika. Tanpa sepengetahuan Dr. Agus, saya berdiskusi dengan Romo. Sampailah pada keputusan bahwa pilihan Dr. Agus itu adalah seperti panggilan seorang Romo. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan tidak bisa dimengerti oleh setiap orang. Ditanya alasan mengapa, tidak akan mungkin bisa dijelaskan. Nah, itu mungkin akhirnya saya memahami itulah sebenarnya arti panggilan. Karena secara kenyamanan sebagai seorang dokter, semua sudah dicapai begitu loh. Istilahnya kalau dokter itu, dokter termasuk saya, kita duduk untuk menunggu pasien. Dr. Agus itu pasiennya menunggu. Kalau sehari itu ada 36 jam, Dr. Agus akan praktek 36 jam kalau mau. Karena pasiennya akan non-stop dari 0 sampai 36 jam. Dan puji Tuhan, beliau dikasih fisik yang kuat, jadi selama melayani pasien-pasien banyak tertolong. Setelah dinyatakan resmi sebagai calon Bupati Kabupaten Belu, saya bilang ke keluarga dan kami semua sepakat 10 saudara dan seluruh keponakan untuk mendukung secara total. Sambil berdoa, Tuhan akan memberikan mana pilihan yang terbaik untuk kakak saya Dr. Agus. Dr. Agus bisa bukan hanya menolong sebagai pasien, tapi menolong lebih banyak orang lagi yang mungkin lebih membutuhkan. Kalau dia lebih berguna sebagai seorang bupati, biarkanlah Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang bupati. Seorang kakak yang sangat mengayomi, bahwa dia tegas. Tegas ini bagi orang yang nggak mengenal, kesannya kasar. Ketegasan ini sebenarnya agak berbanding lurus dengan kecerdasannya begitu loh. Akhirnya dia menjadi tokoh panutan karena cerdas dan tegas menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam pribadi seorang Dr. Agus Taulin. Kalau menurut saya, kalau memang dipercaya untuk dipimpin oleh seorang Dr. Agus Taulin, minimal akan ada perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Nah, jadi memang semua janji-janji pasti akan dipenuhi secara bertahap gitu loh. Kecuali seperti yang menjadi program idola beliau, karena seorang dokter yang pengobatan gratis bisa langsung dilakukan. Dan beliau seorang dokter, tolong dicatat, seorang dokter itu ketika pasien datang satu keluhan, dia tidak akan percaya. Dia akan dari keluhan pasien, dia pemeriksaan fisik, dia pemeriksaan laboratorium, baru dia sampai pada kesimpulan dan melakukan terapi. Konsep ini yang akan dipakai oleh Dr. Agus. Tidak mudah untuk mempengaruhi pikiran seorang Dr. Agus Taulin begitu loh. Karena selama 30 tahun dia bisa mengambil keputusan sendiri, dididik sebagai seorang dokter yang punya prinsip yang sangat luar biasa dan tidak bisa diintervensi. Dr. Agus dan kami datang untuk menawarkan suatu perubahan yang ke arah lebih baik.